Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang peluang. Peluang. Dulu di SMP pernah saya jelaskan singkatnya ya. Peluang yaitu banyaknya kejadian yang dia minta dibagi dengan semesta. Semesta itu maksudnya total kejadiannya. Di peluang ada namanya permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi yaitu cara penghitungan banyaknya penyusun. Bisa itu angka, objek, atau bilangan. Tetapi harus memperhatikan urutannya atau posisinya. Jadi harus memperhatikan urutan. Itu permutasi. Biasanya permutasi itu soalnya ada kata yang menyebutkan untuk ketua, wakil, sekretaris. Ada juga menyusun posisi duduk, antrian, dan juga duduk melingkar. Itu menggunakan rumus permutasi. Permutasi ada tiga rumus. Yang pertama permutasi n unsur. Permutasi n unsur itu gini. Permutasi R dari N. N itu total benda bisa gitu aja. Kalau R itu yaitu yang dipilih. Jadi permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Maksudnya N faktorial yaitu contohnya 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2, yang terakhir harus 1. Ini itu yang namanya faktorial. Untuk rumus kedua ada permutasi unsur yang sama. Ini biasanya di soal untuk menghitung permutasi dari huruf-huruf pada suatu kata. Contohnya menghitung permutasi huruf-huruf dari kata September. Biasanya soalnya gitu, September atau nama orang bisa. Itu menggunakan rumus P n faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dan seterusnya sampai pokoknya yang ada huruf yang ada di soalnya. Yang ketiga ada permutasi siklis. Ini aja. Permutasi siklis. Rumusnya Pn sama dengan n-1 faktorial. Biasanya ini digunakan untuk soalnya ada duduk melingkar di meja bundar. Biasanya soalnya gitu. Jadi rumusnya Pn sama dengan n kurangi 1 faktorial. Kalau yang ini untuk antrian, biasanya kan antrian ke belakang sampai ke belakang itu kan di depan urutan gitu kan. Itu biasanya untuk duduk sejajar atau antrian. Ini rumusnya menggunakan ini. Pn sama dengan n faktorial. Ini contoh soalnya ya. Contoh 8 orang dipilih 3 orang menjadi ketua, wakil, bendahara. Ini ya. Ini dilihat, ini ada kata ketua, wakil, bendahara. Jadi gini,
Jadi kalau ada anak ketua, pakai ini kata kuncinya. Jadi jawabannya itu harus menggunakan rumus permutasi. Ini ya, permutasi. Ya. Jadi 8 itu sebagai n, 3 itu r. Jadi yang dipilih itu maksudnya yang dipilih tadi ini. Yang dipilih tadi yang rumusnya r. Jadi rumusnya p permutasi. Ini n-nya di sini, n-nya di sini. Ya. Rumusnya n faktorial bagi n min r faktorial. P-nya 8. P-nya berapa? Maksudnya R-nya 3. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial. Ini nanti hitung sendiri ya, bisa kan? Ini kan cuma 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi ini berarti kan dapat kali 3 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret ya. Jawabannya ini. Ini coret bisa. Jadi jawabannya bisa faktoran sama coret sini. 8 kali 7 kali 6 jawabannya isinya 336. Yang kedua yaitu kombinasi. Kombinasi sebenarnya sama aja pengertiannya sama permutasi. Bedanya cuma permutasi kan harus di memperhatikan urutannya atau posisinya, tapi kombinasi itu tidak. Jadi bebas, tidak ada urutan, jadi bebas. Simbolnya C ya. Rumusnya yaitu ini. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N min N kurang R faktorial dikali R faktorial. Bedanya sama permutasi tadi ini. Cuma bedanya dulu ada huruf R, ini ada bentar lewat. Bedanya ada cuma ini R sama ini enggak ada. Jadi hasilnya mesti lebih sedikit karena dibagi ya. Ini contohnya ada, saya kayak contohnya simple aja ya. Gini. Ini jangan dibaca ini. Ada 8 orang akan dipilih 3 orang secara acak. Jadi kan bedanya kalau tadi kan ada posisinya, ini diacak. Jadi rumusnya ini tadi ya CR. R-nya itu ini 3 itu R, 8 itu N. Jadi 8 C3 sama dengan berapa? 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial dikali N nya tadi 3 faktorial. Ini cuma gini. Ini 8 faktorial. 8 kali 7 kali 5 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa coret ini. Jadi 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Tadi berhasilnya 3 dibagi 3 kali 2 hasilnya 5 6. Oke, selanjutnya yaitu ini ada latihan soal, kalian bisa kerjakan buat latihan. Ini tinggal masukkan ke rumus tadi ya. Ini tidak sulit kok. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.